karena itu engkau harus kuat, engkau harus hebat. Bukan hanya untuk anak, tapi untuk Anda semua. Karena itu, mari kita sekarang memulainya. Tetapi sebelum memulai, saya ingin mengajak Anda untuk mengosongkan diri. Karena seperti cangkir, kalau diisi dengan teh, kalau sudah penuh, tehnya tidak akan mengisi, hanya akan terbuat keluar. Maka mari kita mengosongkan diri kita semua supaya nanti yang masuk hanya ide gagasan tentang menjadi orang tua Katolik. Silahkan cari tempat duduk yang nyaman, ya, duduk posisi yang nyaman. Lalu pejamkan mata Anda, lalu coba mengosongkan diri. Kosongkan dari apa saja. Kalau ada pertanyaan, oh ini anak ini apain sih? Lepaskan saja, let it go. Nanti menarik nggak sih? Let it go. Pokoknya kosong. Mengosongkan diri sekosong-kosongnya, sebisa Anda kosong, tanpa ada apa-apa. Coba langsung dilakukan saja. Kalau ada pertanyaan, ini wasting time, kosongkan, let it go. Ini apa sih? Biarkan kosong. Tidak ada pikiran apa-apa. Hanya ada di sini, hadir di sini sebelumnya. Aware. Just be here. Sadar. Ini ngomongin perasaan saya apa? Apakah galau atau apa? Let it go. Bagaimana perasaan saya berkecamuk? Let it go. Kosong dari perasaan, kosong dari pikiran, kosong. Ada apa? Habis ini mau apa? Let it go. Hasilnya nanti bagus atau tidak? Let it go. Tidak ada apa-apa, kosong saja. Di rumah bagaimana? Lepaskan. Dan itu dilakukan sekarang, saat ini. Hanya sadar sepenuhnya. Just be here. Ada di sini. Tidak ada apa-apa yang lain. Perasaan tidak nyaman, lepaskan. Tidak ada apa-apa. Perasaan terganggu, let it go. Tidak ada apa-apa, hanya kosong saja. Kosong, sekosong-kosongnya. Nanti sesudah ini boleh ribut lagi, moyak lagi. Sekarang empty. Just be here. Ada di sini saat ini. Tidak berpikir apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Lepaskan semua pikiran, let it go semua perasaan. Berusaha sekosong-kosongnya. Kalau ada pikiran, hirup nafas yang dalam dan lepaskan supaya kosong dan kosong. Kalau ada pertanyaan, tarik nafas dalam, lepaskan. Kalau ada harapan, tarik nafas dalam, lepaskan. Kosong. Hanya sadar saja ada di sini. Tidak ada apa. Sekosong. Baik, latihan kita sederhana sudah selesai. Boleh buka mata lagi. Siapa yang bisa merasa ringan? Ada yang merasa ringan karena nggak mikir apa-apa, nggak merasa apa-apa? Ada? Coba angkat tangan yang merasakan nyaman dan kosong. Oke, baik. Sekarang kita akan membuka diri. Sudah kosong, membuka diri untuk mengisi. Kita seringkali temanya adalah menjadi orang tua Katolik.
menjadi orang tua Katolik. Jadi ini urusan anak-anak atau urusan kita? Kita, karena orang tua. Jadi poin di sini adalah menjadi orang tua, bukan ngurus anak. Yang pertama. Jadi kita mau menjadi orang tua Katolik, bukan mau mendidik anak pertama-tama. Gampang. Itu yang kedua. Yang pertama menjadi orang tua dulu, lalu baru Katolik. Seringkali kalau kita ada pendidikan, kita mendidik anak kita secara umum, yaitu kalau sudah kelas umur 3, umur 4 biasanya sudah langsung disekolahkan ya. Mulai sekolah umur berapa? Kelompok bermain 3-4 tahun. TKA 4, TKB 5, terus kelas 6, terus SD. Yang kecil juga dileskan, SMP juga harus les supaya nomor 1, SMA sekolah milih sekolah yang internasional, yang hebat, kemudian yang semuanya standar internasional supaya bisa masuk ke universitas yang hebat, lalu kemudian sukses bekerja menghasilkan uang yang banyak. Betul begitu ya? Setuju? Setuju begitu? Betul ya? Begitu tak kenyataannya ya? Terus kalau sukses ngapain? Kalau sudah sukses terus ngapain? Itu pendidikan yang umum. Itu baik, tetapi tidak Katolik. Mengapa tidak Katolik? Karena semuanya untuk dirinya sendiri terus. Supaya saya sampai nanti saya terus. Egois sekali. Dari umur 0 diajari supaya mikir diri sendiri sampai tua. Lalu kemudian diharapkan bisa mencintai. Bisa? Bagus, tapi kurang unsur Katoliknya. Kalau itu dari kecil sampai tua hanya egois mikir diri sendiri, kasihan, anak itu tidak akan bahagia, kita juga tidak akan bahagia. Kalian harus kuat, kalian harus hebat untuk menjadi orang tua Katolik. Bukan hanya ikut apa yang diajarkan oleh masyarakat, tetapi harus menjadi orang tua Katolik. Menjadi orang tua Katolik. Kalau Anda mau mendidik anak Anda, fokusnya pada Anda yang bertumbuh, bukan pada anak. Lalu, ini yang pertama, kita mau mulai di sini. Yang kedua adalah, siapa yang ingin anak Anda sukses? Angkat tangan. Oke. Baik sekali. Tapi saya ragu-ragu bahwa Anda mengerti sukses itu apa. Itu masalahnya. Saya ingin anak saya sukses, tapi saya tidak tahu sukses itu apa. Itu persoalan. Saya membayangkan yang umum, ini yang umum lagi. Nanti kita akan belajar yang tidak umum, yang Katolik. Sukses itu punya, kalau perlu punya perusahaan hebat, punya rumah besar, terpandang di masyarakat, kita bisa menikmati segalanya. Siapa yang setuju sukses itu seperti itu? Jujur saja. Ini yang umum terjadi, benar? Dan itu membuat frustrasi. Karena sukses itu tidak pernah sama. Satu orang dengan yang lain sukses itu tidak pernah sama. Menetapkan satu kesuksesan yang sama berlaku untuk semua hanya akan membuat kita frustrasi. Karena bukan untuk itu kita diciptakan. Lalu sukses itu apa? Sukses itu berlaku untuk setiap pribadi sejak dia kecil dengan kualitasnya masing-masing. Tidak pernah sama, sukses itu tidak pernah sama. Tetapi sukses pada intinya adalah dia berarti, dia bermakna bagi dunia di sekitarnya. Itu sukses. Tidak masalah dia menurut masyarakat itu pekerjaannya hanya bersih-bersih. Tidak masalah. Tidak berarti bahwa dia tidak sukses. Saya justru kehilangan
pasukan kuning zaman Ahok. Saya sangat kehilangan. Memang pekerjaannya adalah membersihkan selokan dan sungai, tapi kemudian hidup menjadi lebih nyaman, sungai menjadi lebih bersih, dan saya kehilangan itu. Jadi tidak berarti bahwa sukses itu sama bagi semua orang. Anak kita juga punya bakat masing-masing. Kalau jerapah, kancil, dan keong lomba lari, apakah itu fair? Tidak fair kalau finishnya sama. Maka sukses yang sama untuk semuanya itu tidak fair dari awal, hanya membuat kita frustrasi. Maka dalam mendidik anak kita juga harus membawa anak kita supaya sukses. Bukan hanya ikut apa kata orang yang biasa terjadi, sekolah kerja, punya usaha sukses. Ya frustrasi kita. So what sesudah itu? Katolik tidak begitu. Lalu bagaimana menjadi orang tua Katolik? Ini pertanyaannya sekarang. Bagaimana anak-anak kita sukses? Itu yang jadi masalah. Dan karena itu saya ingin Anda ada di sini. Karena saya mencintai Anda. Kita semua mencintai Anda. Mencintai anak-anak kita. Dan salah satu bekal utama untuk bisa mendidik anak adalah disalahpahami bahwa Anda tidak mencintai anak Anda meskipun Anda sangat mencintainya. Itu tantangan cinta Anda. Karena menurut penelitian 15%, hanya 15% anak orang kaya berhasil. 85% anak orang kaya gagal. Itu berarti orang tua gagal, terutama orang tua kaya gagal mendidik anaknya. 85%. Mengapa? Karena begitu sayang, tetapi sayang yang keliru. Tidak mampu, tidak cukup kuat untuk disalahpahami bahwa I love them. Disalahpahami tidak mencintai anak saya, karena itu saya berikan apa yang dia mau. Dan 85% gagal. Ini bukan kata saya, penelitian yang terjadi di masyarakat. Mengapa? Karena tidak menjadi orang tua Katolik. Maka parenting adalah pertama-tama adalah self donation. Parenting adalah pemberian diri. Bukan mengajar anak. No. Bukan mengajar anak. Tidak. Parenting adalah give yourself, dispose yourself for your children. Dan Tuhan itu hebat sekali. Kita semua dibimbing oleh Tuhan supaya menjadi dewasa, menjadi mature, dewasa. Dan apa itu dewasa? Dewasa adalah ketika kita bisa menempatkan orang lain lebih berharga dari saya. Itu dewasa. Karena itu ketika Anda menikah, apa yang Anda janjikan pertama kali? Aku memilih engkau dan aku berjanji untuk setia. Anda ragu-ragu padahal Anda menjalaninya. Gimana itu? Ada apa di situ? Aku memilih engkau dan aku berjanji untuk setia. Apa itu dalam suka dan duka? Aku setia mencintaimu. Betul? Salah. Janjinya aja salah. Maka enggak ingat. Aku berjanji untuk setia dalam bentuk dan malang. Setia titik-titik mengabdi. Nah, lupa kan? Mengabdi. Karena begitu Anda mengabdi, Anda menjadi dewasa. Yang dicintai lebih penting daripada Anda. Dan itu yang Anda janjikan pertama kali tapi Anda lupa.
Nah, tidak ada mengabdinya. Nanti harus dicek lagi itu. Aduh, susah. Itu janji pertama. Janji pertama. I dispose myself for you. Itu bahasa Inggrisnya. Basa Jawane, aku setia mengabdikan diri untukmu. Janji pertama. Mengabdi. Karena dengan mengabdi Anda menjadi dewasa. Itu berarti pasangan Anda lebih tinggi sedikit. Nanti lama-lama pasangan yang tadinya lebih tinggi mengabdi lama-lama ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Lalu mulai di bawahnya. Lalu mulai menghina dia. Itu yang terjadi. Anda lupa janji Anda. Lalu kemudian Anda menjadi tidak dewasa. Dan itu yang disedot, diserap oleh anak-anak. Maka parenting adalah menjadi orang tua Katolik. Bukan masalah ngajari anak, tapi menjadi, to be a good mature Catholic. Itu karena parenting adalah self-depose, pemberian diri kepada anak Anda. Anak Anda itu mendownload semua yang ada pada Anda, termasuk virus-virusnya, didownload semua. Jadi masalah download bukan masalah ajaran. Self-donation, self-disposal. I am here for you. Nah, itu. Dan karena itu keberhasilan parenting adalah peningkatan kualitas pribadi Anda. Jadi fokus pada peningkatan kualitas pribadi, dan kemudian anak Anda akan meningkat kualitasnya, itu bonusnya. Jangan melupakan kualitas pribadi Anda yang harus meningkat, menjadi makin dewasa dan beriman. Karena itu yang akan di-download, bukan yang Anda ajarkan, bukan. Karena anak nol di dalam rahim, dia sudah menyerap mamanya dan papanya, mendownload semua. Dan begitu dia lahir, dia tidak kenal dunia yang lain kecuali papa mamanya. Itu yang dia download, bukan yang diajarkan. Maka meningkatkan kualitas pribadi adalah kunci parenting. Bukan mikirin anak. Dan kualitas relasi Anda sebagai suami istri itu yang menentukan kualitas Anda. Kalau relasi Anda tidak baik sebagai orang tua, jangan berharap anak menjadi baik. No way. Karena itu semua di-download, termasuk virus-virusnya. Itu premis utama dalam parenting, menjadi Katolik seperti itu. Baru kemudian kita akan masuk di dalam pengajaran-pengajaran tentang tema-tema Katolik. Tetapi yang pertama itu, parenting adalah menjadi orang tua Katolik. Kalau Anda tidak pernah pergi ke gereja, anak tidak mungkin diajari menjadi Katolik. Tidak, just no way, tidak bisa. Siapa yang sekarang sesudah anaknya kuliah atau bekerja tidak pergi ke gereja lagi, tidak usah malu-malu. Jujur saja, jujur saja. Oh, nggak ada, syukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Parenting selesai. Itu yang terjadi karena anak-anak kita mendownload apa yang ada di sekitarnya. Anak saya sudah besar, kamu dia bisa jalan sendiri, tetap. Spiritual growth, personal growth, your own growth mengubah dia dimanapun dia berada. Dia tidak bersama saya lagi, Romo, no problem. Ketika kualitas pribadi Anda meningkat, anak Anda dimanapun dia meningkat kualitas pribadinya. Karena Anda tidak pernah terputus dengan anak Anda sejak di dalam rahim. Ketika anak itu lahir, anak itu terputus dari mamanya. Dia tidak aman dan dia menangis. Dan mamanya datang, lalu dia diam. Karena berarti, oh meskipun saya terpisah, saya tahu caranya memanggil mama saya. Menangis. Makanya kalau mamanya pergi nangis supaya datang.
dan mamanya lama-lama tahu, lebih. Lalu kemudian dia tidak datang lagi. Itu yang terjadi. Dalam relasi itu sebetulnya relasi kesatuan, bahwa mereka tidak mau terpisah dengan Anda, usia apapun juga. Tapi pada saat usia-usia tertentu, you have to let them go. Nanti akan dibagi-bagi di antara kita, 0 sampai 5, 6 sampai 12, 13 sampai 18. Karena masing-masing kebutuhan yang berbeda. Yang pertama kebutuhan security. Yang kedua kebutuhan identitas, adolescent, seksualitas. Yang ketiga kebutuhan kemandirian. Kalau proses itu tidak dijalankan, anak itu meskipun sudah tua masih tetap mencari mamanya dan kemudian menjadi anak-anak yang tidak tangguh. Bagaimana supaya anak itu tangguh? Anda harus menjadi tangguh, harus kuat. Itu yang harus Anda lakukan. Siapa yang merasa terberkati dengan mengikuti acara hari ini, angkat tangan. Yes. Itu yang harus Anda rasakan. Tidak masalah anak saya sudah besar, tidak masalah. You have to grow, keep growing. Karena itu akan mengubah anak. Anak Anda tidak pernah terpisah sampai kapanpun, meskipun dia sudah besar. Dan supaya, kalau tadi dalam relasi, supaya kita mandiri, kalau dengan pasangan meskipun sudah janji di depan altar, saya berjanji setia mengabdikan diri untukmu, akhirnya tidak terjadi, malah bukan menjadi abdi tapi jadi bos. Kebanyakan begitu, maaf, untung saya nggak nikah. Itu, tetapi Tuhan punya cara yang lain. Anda diberi anak, mau anak beneran atau anak angkat sama saja. Karena kemudian anak itu menjadi lebih penting bagi Anda. Supaya Anda terpaksa menjadikan anak itu lebih penting dan Anda menjadi dewasa karena hal itu. Itu yang terjadi. Tuhan begitu pintar supaya Anda menjadi dewasa, supaya menganggap orang lain pintar. Dikasih pasangan berjanji meleset, dikasih anak, nah rasain, nggak bisa lagi meleset. Bagaimanapun anak itu tetap anak, senakal-nakalnya tetap anak, dan dia harus lebih penting dari Anda. Nggak bisa tidak. Karena begitu lahir, Anda sudah enak-enak lelah sekali, ngantuk, nangis, terpaksa bangun. Karena dia lebih penting dari saya. Kalau dia menjadi besar, saya harus mengantar dia menjadi abdi. Rasain. Tapi itulah kedewasaan. Itulah menjadi dewasa. Maka Anda diberi anak, supaya ada yang menjadi lebih penting dari Anda. Dan itulah penyangkalan diri. Hanya menyangkal diri, dan karena anak-anak menjadi pengikut Kristus, maka be the servant untuk anak-anak. Tetapi nanti harus tahu saatnya melepas, dan kemudian ikhlas disalahpahami bahwa Anda tidak mencintai anak Anda, meskipun setengah mati Anda mencintai. Itulah ujian cinta yang terbesar. Nah, kita akan belajar. Karena semuanya adalah download, maka yang paling penting adalah Anda. Yang penting adalah Anda bertumbuh dan beriman. Kalau ingin anak Anda ingin beriman, you harus beriman. Kalau Anda ingin anak Anda bahagia, you harus bahagia. Karena self-donation. Menjadi orang tua Katolik adalah self-donation. Dan dasar utamanya adalah, maka pertama karena self-donation, nemo dat quod non habet. Itu artinya kita tidak bisa memberikan apa yang kita sendiri tidak punya. Maka fokus mempunyainya. Kalau anak Anda ingin penuh kasih, Anda harus punya hati yang penuh kasih. Nemo dat quod non habet. Kalau Anda ingin anak Anda itu sukses, Anda harus sukses. Tapi mengerti sukses itu apa? Berarti bagi yang lain dan menjadi dewasa, artinya orang lain menjadi lebih penting daripada Anda sendiri. Kalau Anda egois sampai akhir, jangan berharap
anak Anda penuh cinta kasih. Lawan cinta bukan benci, tapi egoisme. Tidak otomatis kalau Anda umur 20 sudah menikah, 25 terus bisa mencintai. Tidak. Mencintai tidak otomatis. Mencintai itu latihan, skill, bukan knowledge. Bedanya skill dengan knowledge adalah kalau knowledge itu kalau mau tahu pergi ke perpustakaan. Kalau skill harus latihan, itu bedanya. Kalau Anda ingin berenang, Anda pergi ke perpustakaan baca buku berenang, betul ya? Betul. Lalu Anda tetap tidak bisa berenang karena itu skill bukan knowledge. Jadi kalau mau bisa berenang harus pergi ke kolam renang dan berenang. Sama dengan mencintai. Mencintai bukan knowledge. Kalau Anda baca buku terus Anda bisa mencintai, no. Mencintai adalah skill. Karena itu kalau Anda ingin mencintai anak Anda, you have to learn how to love. Itu self-donating. Dan anak akan mendonor semuanya. Saya masih ingat sekali seorang ibu muda, anaknya baru SMP, kelas 11, perempuan. Dan ibu muda ini telepon kepada saya. Dia cerita, saya baru saja telepon ke mama saya, Romo. Saya mengeluh tentang anak saya perempuan yang kelas 11, malah saya disalahkan. Jadi saya cerita sama Romo. Oleh mamamu gimana? Saya telepon, Ma, ini kenapa sih? Dia sebut namanya Ratna ini nakalnya minta ampun, egois, tidak pernah dikasih tahu. Mama saya malah tersenyum. Lalu dia bilang, hehe, itulah kamu. Persis. Karena itu dia tidak puas lalu telepon kepada saya. Saya juga hanya mengulangi, menurut saya mamamu benar. Jadi dia tidak mendapatkan penghiburan. Karena memang seperti itu yang terjadi. Anak hanya mendownload saja orang tuanya. Karena tidak pernah ada yang diketahui. Umur 0 sampai 4 yang diketahui adalah papa mamanya. Tapi ada satu kisah yang menyedihkan. Saya itu mendampingi Choice sejak saya baru ditabiskan sampai sekarang. Choice itu pertemuan anak-anak muda. Dan 99% anak-anak luka batin terhadap orang tuanya. 99%. Dan banyak orang tua yang tidak sadar. Salah satu yang diceritakannya adalah begini, Romo, saya benci sekali dengan papa saya. Saya benci sekali dengan mama saya. Kenapa? Pada waktu kecil, saya pikir mama saya, papa saya itu mencintai saya dengan mengutus suster untuk merawat saya. Tapi suatu ketika suster itu harus pulang karena mau menikah. Dan saya menangis berguling-guling karena saya merasa dialah yang mencintai saya, merawat saya, punya bonding yang begitu dekat dengan dia, dan dia tetap pergi. Saya merasa ditinggalkan. Dan saya lebih sakit hati lagi, ternyata dia mencintai saya karena dibayar oleh papa saya. Itu dia bilang. Rupanya papa saya membayar orang untuk mencintai saya. Sakit hatinya luar biasa. Jangan salah, papanya tidak ngerti apa-apa. Dia pikir bisa mencintai anak, tetapi meminta orang lain untuk mencintai. Dan anaknya sadar bahwa disuruh karena itu dibayar. Dan suatu ketika dia pergi begitu saja. Maka papa mamanya sampai saat retret Choice baru dia sembuh. Tidak sadar tentang hal itu. Siapa yang masih memasak untuk anak-anak di rumah, masak sendiri? Wah, Anda luar biasa, luar biasa. Karena memasak adalah sarana mencintai anak. Saya memasak untuk mencintaimu. Kalau kemudian saya minta tolong orang untuk masak, yang mencintai saya atau orang itu? Orang itu. Kalau semua sarana yang Anda masak dan semua sarana yang Anda bisa untuk mencintai anak Anda, kamu minta tolong orang lain, anak merasa dicintai atau tidak? Yang mengantar ke sekolah, Anda atau supir? Itu.
Anda mencintai dengan tindakan, dengan memasak, dengan mengantar, dengan menemani. Siapa yang menemani anak Anda? Saya itu sangat terpukul dan teriris. Pergi ke mall, anaknya digendong babysitter dan mamanya mendorong kereta isinya anjing. Tahu maksudnya? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Selama Anda masih bisa, cintailah anak Anda. Ketika anak Anda masih bisa dipeluk, peluk sebanyak-banyaknya. Karena pelukan seorang ibu dan bapak tidak akan bisa selamanya dilakukan. Dan ternyata pelukan itu merubah anak menjadi lebih percaya diri. Salah satu tanda anak percaya diri adalah jumlah pelukan yang diterima dari orang tua. Jangan semua sarana yang bisa Anda pakai untuk mencintai minta tolong orang untuk melakukan. Waktu itu cepat berlalu. Maka selama masih bisa, lakukan. Jangan minta tolong. Karena mencintai harus dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Memang berat, memang susah, tapi itulah cinta. Karena itu belajar. Peluk sebanyak-banyaknya selama masih bisa. Jangan sesudah besar dipeluk. Karena kemudian dia tidak bisa di-touch dengan orang tuanya. Dia akan menjadi, apa istilahnya ya kalau dalam itu? Anak mama. Terbalik justru. Pada waktu kecil, dipeluk pada waktu saatnya dia lepas-lepas. Ada masa-masanya. Dan ada masanya Anda harus mengatakan, you have to go. Ujian terbesar cinta adalah disalahpahami tidak mencintai. Itu ujian cinta terbesar. You have to be strong. Orang tua harus kuat, harus hebat, supaya anak Anda hebat, anak Anda kuat. Jangan menjadi anak orang kaya yang 50%, jadi anak orang kaya yang 15%. Dan sukses itu tidak sama dengan semua orang, tidak sama. Maka harus bisa, ya, di situ. Penghayatan kita. Jadi pertama-tama kita harus tahu siapa diri kita yang lebih dulu tahu. Yaitu kita adalah spiritual being dengan human expressions. Kalau bisa Anda sadar siapa diri Anda, itu yang akan diabsorb, itu yang akan didownload oleh anak-anak Anda. Anda itu ada dua pilihan. Mengenal diri sendiri itu penting. Ini awalnya. Yang sebagai spiritual being dengan human expressions, atau sebagai physical being dengan pengalaman rohani yang kadang-kadang terjadi. Anda nomor 1 atau nomor 2? Anda spiritual being atau physical being? Anda spiritual being dengan human expressions atau physical being yang kadang-kadang punya pengalaman rohani? Kalau Anda sendiri bingung, anak Anda juga bingung. Ya, itu benar. Kalau Anda tidak bingung lagi, anak Anda pasti tahu yang mana. Kalau Anda adalah spiritual being, Anda waktu diciptakan dalam kitab Kejadian serupa dan segambar dengan Allah, benar, citra Allah. Betul? Betul. Allah adalah kasih. Benar ya? Berarti Anda adalah kasih. Betul ya? Karena secitra dan segambar dengan Allah. Siapa masih mengikuti logika saya? Anda ikut ya, ikut logika saya. Allah adalah kasih. Anda diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Berarti Anda adalah kasih. Kasih itu spiritual atau physical? Nah, pertanyaannya, Anda itu spiritual being dengan human expression atau physical being yang punya pengalaman rohani? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Tetapi itu mungkin baru konsep, bukan sungguh-sungguh dijalani. Yang di-download anak Anda bukan konsep, tapi apa yang Anda alami,
apa yang Anda hayati. Kalau Anda spiritual being, seluruh ekspresi diri Anda adalah ekspresi cinta. Tidak bisa tidak cinta, karena you are love. Kata-kata Anda cinta, tindakan Anda tindakan cinta, penghayatan Anda, gerak-gerik Anda adalah gerak-gerik cinta. When you see you, when they see you, they see love. When they touch you, they touch love. When they hear you, they hear love. Maka pertama-tama be the love. Karena itulah diri Anda yang sebenarnya. Itu langkah yang pertama. Slide berikutnya. Karena itu mendidik sama dengan memberikan diri. Kita memberikan segala-galanya, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita jalani, yang kita yakini. Semuanya, yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, itu yang didownload oleh anak Anda. Maka jangan hanya mengajari, ini anak kok susah benar tuh diajari, karena yang Anda ajarkan tidak sesuai dengan yang didownload oleh anak itu. Kadang-kadang yang didownload juga termasuk di unconscious. Banyak di antara yang unconsciously di antara kita unconsciously menghayati diri sebagai physical being. Dan itu 85% menurut penelitian. Yang menghayati diri sebagai spiritual being itu hanya 15%. Tidak heran kalau kemudian yang berhasil hanya 15%. Yang menulis David Hawkins, semuanya ada tertulis. Hasil penelitian, bukan hasil karang-karang saja. Tidak. Maka kita harus belajar ini. Maka menjadi orang tua Katolik itu yang paling pokok. Anak itu ikut saja. Ikut saja. Nah, berikutnya, bagaimana menjadi orang tua Katolik? Menjadi orang tua Katolik yang pertama-tama yang diberikan adalah apa yang dipercayai, apa diimani. Dan tidak yakin bahwa yang kita imani itu Yesus atau ajaran. Banyak yang tidak begitu. Salah satu contohnya, dan itu diajarkan kepada anak. Awas ya, kalau kamu tidak nurut Tuhan marah. Itu ajaran dari mana? Gitu. Itu jelas-jelas tidak Katolik. Mau baik mau tidak baik Tuhan mencintai kita. Itu yang terjadi. Dan itu yang Anda hayati, itu yang didownload oleh anak Anda. Bukan hanya yang diucapkan saja. Maka pertama-tama harus beriman. Iman Katolik yang pertama-tama adalah Allah adalah Bapa. Jadi kita memberikan apa yang kita imani tentang Allah. Kita berpikir, berbicara, bertingkah laku, mencerminkan Allah sebagai Bapa kita. Apakah kita mengalami Allah sebagai Bapa? Pertama-tama mengalami Allah sebagai Bapa. Kalau you menghadapi persoalan, pertama-tama langsung berlutut, Allah Bapakku, tolong aku. Dan anak mendownload itu. Setiap hari Anda bangun, Bapa yang baik, I love you. Anak mendownload itu. Jangan ngajari anak Allah adalah Bapa. Tidak ada gunanya. Do it. Ya. Jalani Allah sebagai Bapamu setiap hari. Dan itu yang akan didownload oleh anak-anak kita. Tidak usah diajar. Karena anak-anak mendownload semua. Siapa yang setiap pagi bangun tidur berlutut di depan gambar dan salib Yesus? Puji Tuhan. Itulah parenting. Itulah parenting. Self-donation. Dan tidak terlambat. Tidak terlambat meskipun anak Anda di tempat lain sudah menikah, tidak ada hubungan. Ketika Anda mengalami dan menghayati Allah sebagai Bapa Anda, anak Anda merasakan hal itu. Kan tidak pernah terpisah. Kita energinya sama. Fisiknya saja terpisah. Ingat, kita adalah spiritual being, bukan physical being. Maka pertama-tama untuk mendidik anak menjadi Katolik adalah menghayati Allah sebagai Bapa. Dan do it. Alami. Jalankan setiap hari. Meskipun anak kita sudah tidak di rumah lagi.
Kalau anak-anak masih ada di rumah, belum terlambat, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Sayang, ya tidak ada sayang juga, tidak terlambat juga. Karena tidak ada yang ngajari, maka kita buat acara parenting. Tapi seringkali umat kita itu disuruh dikasih informasi pengajaran yang baik, suruh daftar sampai dikejar-kejar ketua lingkungan, sampai dewan paroki baru. Tetapi sesudah itu, wah untung saya ikut. Nah, siapa yang seperti itu? Ayo. Oke, kita harus terbuka dan belajar ya. Jadi memang selalu seperti itu. It's okay, itu anak saya semua dan dia nggak apa-apa. Makanya itu saya dipanggil Romo. Yang kedua, iman kita yang kedua adalah Yesus adalah Tuhan kita. Yang di-download itu adalah yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita alami. Maka pertanyaannya, apakah pikiran, perkataan, dan perbuatan perasaan saya mencerminkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Siapa yang sering khawatir? Jujur. Nah, Yesus belum menjadi Tuhan Anda. Nah, kalau Yesus Tuhan, ngapain khawatir? Benar tak? Yesus Tuhan kita, Dia menjawab semuanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Dan kita khawatir terus. Lalu ngajarin, nak, kamu percaya kepada Tuhan ya? Anak bisa mengerti hal itu? Enggak bisa. Trust Jesus. Tidak usah khawatir. Kalau Anda ingin anak Anda percaya kepada Kristus, jangan khawatir. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu parenting. Itu parenting. Bukan diajari Yesus lahir di Bethlehem, anak Maria. Nah, itu di internet juga ada, banyak. Enggak ada artinya. You live it out. Anda menghayati Yesus sebagai Tuhan. Menghadapi sesuatu tidak khawatir karena Tuhan menjaga saya. Bukan hanya exit yang terpaksa harus keluar. Kalau saya menghadapi kesulitan, itu ada exit yang bisa saya segera sampai ke sana. Bukan itu. Seluruh hidup Anda ada di dalam Tuhan. Jangan-jangan yang jadi Tuhan itu ego kita. Maka harus taat kepada Yesus sebagai Tuhan. Pasti anak taat. Tidak usah dikatakan. You taat kepada Yesus. Ajarannya cuma satu. Ajaran Yesus itu ribet, cuma satu. Inilah perintahku. Hendaklah kalian saling mencintai seperti aku mencintai kamu. Sudah menjalankan perintah Yesus semua? Jujur. Nah, anak yang nggak bisa. Perintahnya cuma satu. Mencintai seperti Yesus mencintai kita. Perintahnya hanya itu. Tidak ada perintah yang lain. Tapi itu pun sulit dijalankan. Maka anak kita tidak menjalankan itu karena mendownload kita juga. Maka yang paling penting adalah kita menjadi orang tua Katolik. Sekarang ini saya di sini akan menjadi seperti Yohanes tadi. Yohanes yang membaptis di Sungai Yordan. Saudara-saudaraku, bertobatlah. Itu yang harus kita alami ya. Apakah ketaatan kita kepada Tuhan adalah pengalaman atau hanya konsep? Anda sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mencintai. Tidak ada banyak yang lain. Silahkan berikutnya. Jadi kita kekatolikan yang ketiga adalah taat pada kehendak Bapa, yaitu mengasihi. Perintahnya yang satu. Tetapi Anda tahu kasih itu apa? Bagaimana mencintai? Ingat, mencintai adalah keterampilan. Harus dilatih, tidak otomatis. Musuh cinta bukan benci, tapi egoisme. Ketika Anda egois, Anda tidak bisa mencintai. Karena itu Tuhan minta Anda berasa kalau mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya. Lepaskan egoisme, baru bisa ikut Yesus. Kalau enggak, nggak bisa. Jangan pikir kalau sudah berumur rambut putih seperti saya langsung sudah bisa mencintai. Enggak. Kalau Anda egois sampai mati, Anda tidak bisa mencintai. Sampai mati. Karena egoisme berpusat pada diri sendiri. Mencintai berpusat kepada orang lain. Karena itu orang lain lebih penting daripada kita. Dan karena itu Anda diberi anak.
supaya Anda rasakan bagaimana mencintai itu. Itu yang paling penting. Dan kasih itu apa? Kasih yang pertama adalah I am here for you. I am here for you. Dan itulah self-donation, itulah parenting. I am here for you. Yang diberikan adalah diri Anda. Kalau yang diberikan adalah uang, jalan-jalan di akhir pekan, itu bukan diri Anda yang diberikan, tetapi itu yang diberikan adalah prestasi Anda, bukan diri Anda. Anak tidak membutuhkan itu. Anak membutuhkan I am here for you. Dan saya sadar, selama saya kelas 1, SD sampai SMA saya masuk seminari, Bapak Ibu saya tidak pernah meninggalkan saya, even one day. Karena orang tua, orang lama, tidak pernah satu hari pun saya makan sendirian tanpa ditemani. Dan saya ingat sampai sekarang, yang sering pergi meninggalkan orang tua malah saya, bukan orang tua saya. Kalau saya makan di rumah pasti ada bapak saya atau ibu saya menemani. Tidak pernah sendiri. Setiap malam bapak saya cerita, kancil nyolong timun. Tiap malam kancil menghitung kepala buaya. Tiap hari. Self-donating. Mencintai adalah I am here for you. Yang diberikan adalah diri Anda. Dan sekarang godaannya sulit sekali karena HP. Here, tetapi pikirannya kemana-mana. Here, tetapi tidak for you, tapi for someone di dalam yang akan membantu. Maka mencintai menjadi sulit. Dan kalau anak-anak menjadi sulit karena hal itu, Bapak Suci Fransiskus akan datang dan pesan dia kepada kita semua. Orang tua, kalau Anda mencintai anak Anda, jauhkanlah gadget dari mereka. Pesannya cuma itu. Sulit Romo, harus menjadi kuat dan tabah untuk berani merasa tidak dicintai, merasa tidak dianggap tidak mencintai, meskipun mencintai. Anda harus kuat, Anda harus hebat. Banyak tantangannya, tetapi Anda bahagia kalau itu. Yang kedua, to love is to listen. Anak itu ngomong terus, nanti anak kecil itu, dan Anda merasa Anda mencintai anak Anda. Dan pertama-tama ini berlaku untuk Anda sebagai suami istri. Pertama-tama untuk itu, Anda sebagai suami istri harus I am here for you, mengabdi pasangan, dan listen, dan spending time together. Ada satu video yang menyentuh sekali. Seorang anak yang kemudian papanya bilang, kamu ulang tahun nanti yang ke-12, kamu mau makan siang dengan siapa? Mau makan siang dengan Britney Spears atau dengan Barack Obama? Papa mama akan mengusahakan. Atau dengan pemain tenis yang hebat, pemain sepak bola yang hebat. Dan dia mengatakan, no mama, saya mau makan bersamamu, bukan dengan mereka. Mereka tidak penting sama sekali. Bagi seorang anak yang paling penting adalah Bapak dan Ibu. Rumah bukan bangunan, tetapi hati orang tua yang mencintai. Dan karena itu ingin selalu kembali. Maka kita harus belajar juga spending time together. Berikutnya harus hidup penuh syukur. Setiap hari ada 5 value SMI value. Yang pertama cinta, syukur, tanggung jawab, keterlibatan, dan rendah hati. Kalau anak Anda menghayati satu saja, syukur, sudah cukup. Anak Anda berkegiatan youth year, pulang. Apa yang kamu dapat, nak? Saya sekarang menjadi lebih bersyukur. Enough.
Kalau Anda bisa membuat anak Anda bersyukur, satu nilai saja, sudah Anda berhasil. Satu nilai saja, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Itu yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Itu yang diajarkan oleh doa syukur aku. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Ya bahwa aku dimanapun, kapanpun bersyukur kepada. Itu setiap doa syukur seperti itu. Doa syukur aku itu sangat Katolik. Kalau Anda bisa ngajari anak Anda menjadi orang yang bersyukur, sudah Anda berhasil menjadi orang tua Katolik. Apalagi bisa mencintai, luar biasa. Kehidupan sehari-hari disyukuri, hidup itu menakjubkan. Kalau bisa anak Anda menyadari, wah hidup itu menakjubkan, despite many troubles, Anda berhasil. Masalahnya Anda sendiri tidak merasa kalau hidup itu menakjubkan. Nah itu masalahnya. Bagaimana bisa menakjubkan kalau ada begitu banyak masalahmu yang tenggelam dalam persoalan? Persis, Anda itu spiritual being, bukan physical being, yang ada di dalam persoalan tidak bisa keluar. Pertama-tama Anda sendiri harus menyadari bahwa hidup itu menakjubkan. Menakjubkan, meskipun segala macam persoalan. Kalau Anda bisa di situ, Anda bisa mengajari kepada itu sendiri. Protes. Harus menurut itu ya, harus bersyukur. Ya, oke. Lalu yang berikutnya, slide berikutnya, menyadari unsur ilahi di dalam diri kita. Di dalam diri Anda ada unsur ilahi. Karena itu Anda spiritual being, bukan physical being. Dan unsur ilahi itu yang bisa mengalahkan segala persoalan yang ada. Bukan tenggelam di bawah persoalan. Dan kalau Anda bisa, anak Anda bisa, maka parenting adalah persoalan menjadi orang tua, bukan masalah anak. Roh Kudus ada di dalam diri kita, terbuka terhadap kehidupan abadi, perspektif hidup yang lebih luas. Kalau mau tahu lebih dalam tentang hal ini, ikut retretnya saya. Tapi Agustus sudah penuh, November sudah penuh. Kalau mau ikut harus tahun depan. Maaf. Untuk kalau mau tahu lebih dalam tentang hal ini supaya jadi orang tua Katolik. Berikutnya, harus menjadi pembawa damai. Doa Santo Fransiskus Assisi. Puji syukur nomor berapa? Ada yang hafal? Enggak apa-apa, saya juga enggak hafal. Tapi intinya adalah ketika terjadi perselisihan, saya membawa perdamaian. Ketika terjadi keputusasaan, saya membawa harapan. Saya yang menjadi sumber, bukan korban. Mengapa saya begini? Mengapa saya begini? Anak saya jadi korban juga. No, you are not the victim. You are the source. Karena Anda adalah spiritual being. Oh, tapi lingkungan saya ini menjengkelkan, toksik. You yang harus datang menjadi obat, bukan sebaliknya menyalahkan. You are the source. Kalau mau tahu lebih dalam, ikut retret saya. Tetapi Agustus sudah penuh, November sudah penuh, tahun depan. Membawa pengaruh. Menjadi orang tua Katolik berikutnya, berarti menjalani menghayati kehidupan seperti yang disampaikan di atas. Mohon perhatian untuk pemilik kendaraan mobil Terios dengan nomor polisi B2429 TRU untuk menonaktifkan dan hanya dikarenakan menghalangi mobil yang berat. Ini bagian terakhir. Diulangi. Untuk pemilik kendaraan mobil Terios warna hitam Daihatsu dengan nomor polisi B2429 TRU dimohon untuk menonaktifkan dan amannya dikarenakan menghalangi mobil yang membuat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira kesimpulannya sudah semuanya. Ini hanya mengulang yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda terberkati dengan sesi pertama ini. Siapa yang merasa terberkati,
Oke, baik. Semoga Tuhan memberkati Anda. Tidak banyak-banyak yang mau saya berikan. Cukup sekian. Mudah-mudahan Anda sungguh-sungguh menjadi orang tua yang tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk waktunya. Siapa yang merasa hari ini yang kemarin dipaksa-paksa datang sampai diwajibkan oleh DPH, hari ini merasa terberkati? Coba tunjuk tangan. Oh, kok nggak semua ini ya? Oh, nggak dipaksa. Oh, salah saya. Salah loh. Ya. Kita tanya lagi ya, Bo ya. Siapa yang hari ini merasa sangat diberkati, angkat tangannya. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Terus kita kasih salam dulu sama Romo ya, karena hari ini materinya daging banget. Daging ya? Daging banget ya. Banyak banget yang kita dapetin ya. So kita kasih salam buat Romo. Romo Bono, kami mengasihimu. Saya lagi ya, satu lagi, satu. 1, 2, 3. Romo Bono, kami mengasihimu. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, tadi ada banyak banget yang saya dapetin ya. Ya, berada di sini, wah puji syukur banget, begituan banget dapat hal yang sangat baru banget. Yang luar biasa adalah di sini banyak yang saya lihat datang berdua. Ya. Karena menjadi orang tua itu kan berdua ya. Nggak mungkin satu ya. Nggak boleh. Mungkin ya. Jadi ini yang datang berdua kami apresiasi sekali. Anda berdua datang bersama pasangan untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Betul. Karena ternyata menjadi orang tua itu adalah pemberian diri. Betul. Ya. Harus berdua karena kalau nanti biasanya itu bapaknya jadi nanti maminya jadi bad guy buat anak-anak. Oh, mama mami nggak boleh, nggak boleh. Iya. Jadi nanti Harus kompak ya. harus kompak. Makanya harus berdua. Kalau datang berdua jadi lebih afdol. Ya. Betul ya. So, hari ini kita sudah mendapatkan dari sesi pertama dari Romo Bono bagaimana menjadi orang tua Katolik ya. Menjadi orang tua Katolik. So, hari ini kita juga belajar bersama-sama nanti nextnya buat anak-anak kita bagaimana untuk menjadi anak yang Katolik juga. Betul. Anak yang terbaik. So, spiritnya hari ini kita akan sama-sama ya. Menjadi orang tua Katolik, kita bisa. Ya, oke. Coba tengok kanan kirinya, ya. Oke, senyuman, kan spirit, ya. Kita sama-sama katakan, menjadi orang tua Katolik, kita bisa. Oke, sekali lagi ya. Tepuk kanan kirinya yang suami istri boleh loh ya. Boleh, nggak apa-apa. Kali ini diizinkan. Ya, Romo juga pasti diizinkan. mengizinkan. Ya, oke. Kita hitung. 1, 2, 3. Menjadi Jadi orang tua Katolik, kita bisa. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi yang kedua. Tapi sebelumnya kita ada break dulu ya. Ya, kita break selama 15 menit. Bapak Ibu boleh ke toilet, boleh juga. Di belakang ada makanan, ada snack, ada kopi, dan ada juga apa kok? Banyak ya? Ada tadi makanan sudah dibagikan ya, silakan dinikmati. Iya. Ya, tapi kalau mau nambah kopi sama teh silakan. Iya. Ada Starbucks tuh? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Adanya kopi kenangan mantan. Nggak boleh kok. Nggak boleh ya? Yang penting maka bawa mantan. Oke. Ya, oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang bawa tumbler juga di belakang sudah disiapkan air minum untuk istirahat selama 15 menit dan kita akan kembali ke ruangan ini untuk mendengarkan dan belajar sesi yang gak kalah menarik juga Dari Romo kita yang lain ya, ya. dari Romo yang lain. So, pastikan enjoy dan kita belajar bersama-sama. Oke, kami panggil tim pujian untuk memberikan semangat spirit buat kita. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan toilet break, ngambil kopi atau juga ke toilet. Tapi 5 menit aja balik lagi ke tempat kursinya, ke tempat masing-masing ya. Karena kita akan berdiri mereka bersama.
kan tadi kan udah oke loh Bang. Ciani bareng siapa? Oh, sendiri. Sama ini anak, habis papinya nganter matrik basket. Citra 5. Iya. Bukan. Nanti kalau merem-merem dikit nggak kelihatan.